Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu debat yang sangat menarik antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam. Mari kita simak dan mendengarkan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Dengan saya, karena ketika saya naik ke channel dia tidak berani. Bahkan akun saya ini ketika saya upload bahwa saya diblokir sama dia, akhirnya dibuka. Dibuka sama dia. Tadinya diblokir sama dia. Gitu. Silakan. Cuma gini, ini yang perlu saya sampaikan Bang ya. Apa itu? Saya cuma ingin menyampaikan aja sih sedikit. Apa itu? Kalau memahami agama itu dalam Islam ya Bang ya, harus memahami yang namanya ilmu nahu, sorob, Di Quran surat mantek, berapa itu? Di Quran surat bayan, berapa? ma'ani, arut. Di Quran surat berapa? Ayat berapa? Kalau memahami Quran itu harus paham nahu sorob di mana? Ya harus Bang, kan di Al-Quran itu juga harus nggak boleh begitu gini. Orang Islam itu kalau bicara harus ada dalilnya, betul? memang harus ada dalilnya. Dalilnya di Contohnya mana? Kalau mau paham Al-Quran harus paham nahu sorob. Di mana dalilnya? Contohnya ini Bang, yang tersimpan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kita raiba fi di dalam raiba Baca aja kau salah. Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitabu la raiba fi. Oh, kau aja baca Quran aja kau nggak bisa. Gini. Ini dengar ini Bang. Zalikal Tidak ada kitabu di la dalam raiba fi. Al-Quran. Dengar dulu, dengar. Tidak ada di dalam Al-Quran. Kalau mau paham Al-Quran harus paham nahu sorob. Tidak ada. Yang ada ayat di dalam Al-Quran. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelummu. Itu yang ada dalam Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka kamu harus belajar nahu sorob. Nggak ada. Bukan masalah itu Bang. Sungguh Cuma ini kamu kan, termasuk zalikal orang-orang yang suka kitabu la raiba menambah-nambahi fi. ayat. Itu tadi surat apa itu yang kau baca itu? Kalau mau paham Quran harus paham nahu sorob. Yang mana? Tadi kan kamu bilang kalau mau paham Al-Quran harus paham nahu sorob, balaghah, mantek, bayan, betul? Ya, mani Nah, itu di surat berapa? Itu. Memang itu tidak dicatat dalam Al-Quran. Iya, berarti kau lagi baca Tapi surat bagaimana Al-Tambahan. caranya mengartikan Al-Quran dengan benar dan Oh, tepat? berarti Kalau kamu tidak sedang memahami membaca ilmunya, Al-Quran Bang. surat Al-Tambahan karya Cabai Lombok. Tidak boleh seperti itu, saudara. Gak boleh. Nih, saya putarkan ceramah ustadzmu nih. Siapa yang membodoh-bodohi umat Islam? Nih, dengar. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Dibodohi. Ikut aja. Gak pernah nanya dalilnya mana. Nah, nggak pernah nanya dalilnya mana. Makanya setiap hari kalian berbohong. Bohong mulutnya sampai berbau busuk ngomong. Kalau paham Quran harus paham nahu sorob, mantek, balaghah, bayan. Ditanya dalilnya mana? Macet. Dalilnya di mana? Kalau mau paham Gini, Quran Bang. harus paham nahu sorob. Mana dalilnya? Kalau mengikut arti dari Al-Quran tersebut, memang tidak akan kelar, Bang. Ya tidak akan Sampai kiamat ada pun tak akan dalilnya, kelar. saudara. Karena yang kamu baca itu surat Al-Tambahan. Gini saja Bang, Cabai Lombok. Berhubung Anda ini orang awam yang tidak tahu apa-apa tentang agama Islam, bilang sama Yusuf PI, bilang sama Juma. Cobalah itu tanggapi itu Edis TV. Masa kalian pendebat kok yang ditanggapi orang-orang nggak tahu apa-apa? Tanggapi juga sesama pendebat gitu. Biar terbukti mana yang benar. Nah, kemarin saya sudah masuk ke channelnya dia. Ada 7 orang muslim, dia yang ke-8. Saya tanya, Juma, di mana di dalam kitab-kitab terdahulu tanda kenabian itu berupa tompel? Di mana? Dianya bilang, kenapa kamu cari di Bibelmu? Katanya, ini jelas tidak ada di Bibelmu. Ya udah, di mana? Di mana? Di kitab Taurat. Kata dia, mana Tauratnya? Ya mana Taurat? Dia yang bilang di kitab Taurat ada tanda kenabian berupa tompel. Tapi saya disuruh nunjukin kitab Tauratnya. Soalnya kan kami di sini sukanya mengartikan Al-Quran itu sesuka hatinya lah. Di mana saya mengartikan sesuka hatinya? Justru kamu lo tadi yang bilang bahwa kalau mau paham Quran harus paham nahu sorob. Saya baca Memang Al-Quran. harus, Bang.
Kalau Kalau kamu kita nggak paham itu, kita nggak ragu-ragu, bisa tanya artikan sama Al-Quran. orang yang membaca kitab Nggak bisa sebelummu. artikan tafsir. Tidak ada dalam Quran, kalau mau paham Quran harus baca tafsir, nggak ada. Nggak ada ayatnya dalam Quran. Kalau kamu mau paham surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, kamu harus baca tafsir. Nggak ada. Yang ada di dalam Al-Quran, jika kamu ragu-ragu, ya, jika kamu ragu-ragu, punya pertanyaan, tanda tanya, bingung, nggak tahu apa ini, tanya kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Makasih Mas Wanto. Tanya sama Bang orang Edi yang cuma membaca tahu, kitab kan? sebelummu. Kalau ilmu nahu saraf itu Bang Edi cuma tahu hum aja. Domirnya berat. Gimana kalau seperti ini caranya cabai lombok? Coba. Ya. Coba kalau misalnya kamu membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran kamu temukan. Kalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanyakan orang yang membaca kitab sebelummu. Kan itu. Sebentar nih, saya lihat Tapi ini ada sebenarnya komen kalau sebentar. kita berbicara sama Sebentar. Ini orang siapa? yang- Sebentar. Saya bacakan dulu, ada si Juma. Soalnya saya lihat Juma, nah ini, sebentar. Coba tuh, Bang Juma 01 naik. Ke sini naik. Ayo bikin ajukan permintaan naik, nggak ada di sini. Dia tuh ada tuh, dia barusan komen tuh. Nih, saya pin dulu komennya nih. Nggak bisa dipin. Nggak bisa dipin. Kebakar. Lari dia saudara-saudara. Ya. Saya sudah datangi si Juma. Ke roomnya langsung, ke komplotannya. Mana dia berani ya? Yang ada saya diturunkan. Baru bicara berapa menit langsung diturunkan. Karena mereka ketakutan. Saudara-saudara ya. Takut mereka. Oke, kita kasih naik ada WS312. Nggak berani mereka teman-teman, nggak berani. Ya WS312, silakan nyalakan kamera bro. WS312. WS312. Ya, selamat pagi Bang WS312. Apa kabar Bang? Ya. Alhamdulillah aku sehat. Baik. Iya Bang, kenalkan ya Bang ya. Saya adalah seorang Kristen. Ya, di sini saya menjawab ataupun membalas ataupun membalikkan apa yang terus-menerus disuarakan oleh orang Islam. Saya dengar orang Islam berkata kepada kami orang-orang Kristen, jangan kau menuhankan manusia. Bahkan ada lagunya kan, hai manusia. Nah sekarang saya balik nih. Wahai umat muslim, janganlah kalian tuhankan Muhammad. Nah, fair kan Bang? Fair nggak Bang? Oke. Fair ya? Fair, iya. Jangan, kalau kalian ngomong, jangan menuhankan manusia, namanya dakwah. Giliran saya ngomong, jangan tuhankan Muhammad, penistaan. Gak boleh seperti itu. Kita harus sama, rata, haknya sama rata. Silakan Bang. Silakan. Oke. Salam kenal ladies. Salam kenal juga Bang, Bang WS. Ya, silakan Bang. Terima kasih atas waktunya sudah mengizinkan saya berada di room ini. Di sini saya takut untuk berdiskusi, apalagi ini sifatnya sensi banget ya tentang keyakinan itu agama. Cuma karena ini ada bacaan stop menuhankan Muhammad, saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk seluruh umat Islam yang ada di belahan dunia ini, agak kecil Bang. Coba bagusin Bang. Kecil, coba. Atau pakai headset begitu Bang. Gitu. Ya silakan Bang. Tapi nggak promosi itu kan Bang ya? Yang tertulis itu. Silakan. Oke, suara saya jelas. Nah, Ladies. sekarang mantap silakan ya, silakan Bang. Oke, terima kasih. Di sini saya mau menjelaskan bahwasannya untuk seluruh umat muslim yang ada di dunia ini tidak ada yang menuhankan Muhammad. Tidak ada yang menuhankan Nabi. Rasulullah itu nggak ada. Jadi perlu diketahui bahwasannya saya sebagai seorang muslim tidak ada kita yang menuhankan Nabi Muhammad. Karena apa? Itu perlu dipahami karena Karena beliau apa? hanya seorang utusan Rasul yaitu Nabi. Jawabannya Dia adalah karena seorang apa? utusan. Coba saya tanya. Seorang utusan. Jadi karena Dia utusan kan- nggak bisa dituhankan? Nggak bisa. Karena Isa dia utusan manusia nggak? biasa. Sebentar, Isa itu utusan nggak? Isa itu utusan nggak? Utusan. Tapi bisa dituhankan nggak? Nah, Bingung dia sudah. Stop. Saya Bingung katakan. dia saudara. Gini bang ya. Please, Sebentar dengarkan Bang. saya dulu.
sedikit. Tadi kan Dengarkan Anda sudah dulu, bicara, dengarkan gantian dulu. nih. Dengarkan saya dulu. Enggak, tadi kan Saya Anda sudah bicara. menjelaskan. Supaya gantian dulu kita bicaranya. Saya tidak ingin diskusi karena ini sangat sensitif. Ini urusan keyakinan. Tidak masalah, ini diskusi nggak masalah. Jangan takut, jangan takut. Di Edis. sini saya Edis, ingin dengarkan menyadarkan supaya Dengarkan kalian saya. berhenti menuhankan Muhammad. Saya sudah jelaskan, tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad. Karena apa? Dengarkan, tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad. Buktinya kalian berseru-seru, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, betul nggak kalian berseru-seru kepada Muhammad? Betul nggak? Jadi Jawab, betul nggak? Saya katakan. Jawab dulu. Kamu nggak kelas kamu. Jawab dulu bang. Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau berseru-seru, kalian berseru-seru kepada Muhammad yang sudah meninggal dalam kubur, betul? Betul. Kamu ngerti apa tentang agama kamu? Cie. Ketahuan dia saudara-saudara. Coba yuk. Bang, kalau ada, taruhlah namanya si Fulan, oke? Si Fulan ini begini. Mbah Marijan yang sudah meninggal, dengarlah seruanku Mbah Marijan. Saya tanya, itu musyrik nggak bang? Musyrik nggak? Tapi nggak ada orang Islam Enggak, yang saya beriman, berumpama Bapak. dulu. Sebentar, saya dengarkan. Nggak usah berumpama. Ada si Ini Fulan berseru-seru tentang kepada Mbah Tuhan, Marijan yang sudah tentang meninggal. agama. Nggak ada Marijan. Ya, Bahkan itu takut dia Marijan. saudara-saudara. Takut dia nanti dibalikin ke Muslim. Nanti kalau dibalikin kamu ke sudah Muslim, kurang. Muslim berseru-seru kepada Muhammad. Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Kalian berseru-seru kepada Muhammad, betul? Saya tanya dulu. Itu cara Ketika kalian berseru-seru kepada Muhammad, apakah Muhammad mendengar? Meninggal dunia. Matikan wifi. Saya udah babak belur. Berat saudara-saudara. Tuh, saya tahu Jangan. sinyal wifi udah dimatikan, saklar dimatikan. Jangan. Biar macet. Ilmu lama jangan dipakai. Coba. Tuh kan, tidak teman-teman, tiba-tiba dia macet kan, sinyal dia dimatikan, hidupkan. Nanti alasan, sinyal jelek bang. Ketahuan tuh, udah mulai putus-putus kan, udah mulai patah-patah kan. Cie, jurus lama. Ayo, Wes, betul tidak? Apakah Muhammad mau mendengar? Edis, Apakah Muhammad mau mendengar? dengarkan saya, Edis. Kami Sinyalnya sudah tidak menuhankan Nabi diturunkan. Muhammad. Ganti sinyal kita biar susah. Coba ayo. Apakah Muhammad maha mendengar? Kami tidak menuhankan Nabi Muhammad. Bukan itu pertanyaan saya. Apakah Muhammad maha mendengar? Dia manusia biasa, bagaimana maha mendengar? Bukan itu Yang maha pertanyaan mendengar saya. adalah Allah Apakah Subhanahu wa Muhammad Ta'ala. maha mendengar? Lihat nih Muslim nih, kalau ditanya apakah Muhammad maha mendengar? Dia manusia biasa. Saya nggak tanya dia manusia Superman atau Saras 88, enggak. Saya tanya apakah dia maha mendengar? Dia manusia biasa, dia tidak maha mendengar. Apakah dia maha mendengar? Dia tidak maha mendengar. Oke, ketika kalian berseru Muhammadku, dengarlah seruanku. Dia dengar nggak? Gak gitu maknanya. Macet. Kamu bodoh. Berat saudara-saudara. Gimana WS? Kamu bodoh. Oke lah WS. Gini. Nanti kamu naik dengar suara saya lagi nggak? Kamu dengar suara saya dengan wifi-mu. Nanti kamu naik lagi dengan sinyal. Kamu dengar suara saya nggak? Sini begitu bagus. Kamu dengar suara saya Kamu nggak? pertama tadi naik. Kamu dengar suara saya nggak? Sinyalmu bagus. Sekarang sinyalmu macet. Oke, perbaiki dulu sinyalmu. Sudahlah. Jurus lama kau pakai. Teman-teman, saya tahu teman-teman. Ketika orang naik, ya, dan ketika kaget dia. Sialan juga yang bilang orang kafir ini kata dia. Gimana nih saya jawabnya? Biar nggak malu, dia ngasih kode-kode, sinyalnya dimatikan kan. Biar kelihatan seperti putus-putus. Berat mereka ini ya teman-teman ya. Ya sekali lagi teman-teman ya, jika teman-teman dapati bahwa channel Edis TV ini keren, cetar membahana, sekali lagi teman-teman ya, teman-teman berapologetika seperti ini, menjawab orang-orang Islam, ya, membantah bahkan mengcounter, membalikkan pertanyaan mereka ya, kepada kita balik pertanyaan kita kepada mereka, itu dapat mengakibatkan 1, dipersekusi, ya kan? 2, rumah Anda digedor. Kami dari Ormas. Nah, 3, dibuatkan laporan polisi. Tuh, teman-teman. Makanya teman-teman ya, untuk supaya kita bisa berapologet dengan tenang ya, tanpa takut dipersekusi, tanpa takut digedor-gedor rumah, tanpa takut dibuatkan laporan polisi, teman-teman, kita perlu menara syiar seperti ini. Kita perlu menara dakwah, menara penginjilan seperti ini, teman-teman ya.
Nah teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, kepada teman-teman yang menonton, terutama kepada saudara-saudaraku umat Kristen dimanapun teman-teman sekalian berada, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman bisa support ya, support pendirian Rumah Apologet dengan cara mampir ke profil asli saya. Teman-teman ya, bagi teman-teman yang di YouTube yang nonton, teman-teman kalian nontonnya dari channel orang lain ya, kalian nontonnya dari channel, cari channel saya yang asli teman-teman, di YouTube ada ya, klik saja Edis TV channel, nanti kalian akan dapati itulah channel saya yang asli. Karena banyak sekali orang merekam channel saya ini dan mengambil konten saya ini bulat-bulat seperti itu, diambil tanpa izin saya teman-teman ya. Jadi teman-teman cari di akun asli saya, mampir ke berandanya di profilnya, teman-teman akan ketemu. Atau teman-teman yang nonton sekarang di sini ya, teman-teman bisa mampir ke profil saya, jadi teman-teman bisa lihat di situ info tentang saya, ada kolektor, ada info tentang diri saya, kemudian ada tanda panah ke bawah, ada di situ satu web namanya Saweria. Ya, di situ teman-teman bisa lihat nanti nama saya, kemudian rekeningnya, banknya, nomornya, semua ada di situ teman-teman ya. Silakan teman-teman mampir ke situ. Atau teman-teman juga yang bingung ya, aduh apa itu Bang Saweria, saya nggak ngerti Bang, bingung. Nah teman-teman bisa nih, untuk kolektor Rumah Apologetnya teman-teman bisa di situ ya teman-teman ya. Kolektor Rumah Apologet, ya silakan teman-teman. Begitu teman-teman ya, BR tit ya, nomornya sekian-sekian. Ya, tangkap layarnya teman-teman ya. Bagi teman-teman mungkin banyak di antara kalian ya, kalian mungkin nonton itu sambil nyuci atau sambil apa, teman-teman silakan lihat layar sebentar ya, lihat layar sebentar teman-teman ya, lihat itu, teman-teman tangkap saja layarnya ya. Atau kalau tidak tahu juga cara nangkap layar nanti luar biasa ya. Setelah link Saweria, web, profil beranda tidak tahu juga tangkap layar. Ya kalau sudah seperti itu ya saya mau gimana lagi teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali kepada orang-orang penuhan Muhammad yang tidak setuju supaya berhenti. Kan cuma gampang. Berhentilah kalian berseru-seru kepada kami. Jangan kau menuhankan manusia. Kan cukup seperti itu. Kalau kau berhenti bilang kepada saya, jangan kau tuhankan manusia. Nah saya nggak akan bilang sama kamu, jangan kau tuhankan Muhammad. Kan enak, damai kan. Jalan bersama-sama seperti itu. Ya. Katakanlah tererer, Tuhan itu satu, turut duduk. Katakanlah tereret, bukan 1/4. Aduh, sejak kapan gitu loh ada ide. Pokoknya kalau Tuhannya satu, nggak 1/4 masuk surga. Nggak masalah, Tuhannya batu, yang penting jumlahnya 1. Berat memang kita ini saudara-saudara. Oke, Iwan Multijual. Ya, Iwan Multijual. Halo Iwan Multijual, selamat pagi. Iwan Multijual. Ya, nampaknya Iwan Multijual, sinyal Anda mungkin ada kendala masalah, jadi saya turunkan dulu ya. Sampaikan kepada Egy Sujana ya, kalau debat ya seperti itu, ya nggak usah debat. Atau bilang sama Egy Sujana, kalau memang mau tahu kontradiksi di dalam Al-Quran, coba tuh mampir datang ke channel Edis TV. Saya tunggu pada Egy Sujana gitu, ya. Jangan kau berdebat, boleh kau musuh umat ya, musuh umat. Kau boleh dibunuh ya, apa itu debat apa kayak gitu? Saya tunjukin sama kamu kalau kamu mau kontradiksi dalam Al-Quran, saya tunjukin. Saya tunjukin. Silakan Alam Syah. Ya, silakan Alam Syah. Alam Syah. Teman-teman, teman-teman ya. Teman-teman coba perhatikan sinyalnya, teman-teman. Jangan ketika saya naikkan. Sinyal saya bagus kan? Sinyal saya bagus nggak? Oke lah, saya turunkan ya. Saya turunkan. Oke, kita kasih naik lagi. Ada Rahman Simamora. Waduh, Rahman Simamora. Rahman tapi Simamora. Ya, silakan Rahman Simamora, apakah Anda seorang muslim? Halo Rahman. Rahman. Oke, saya turunkan dulu ya. Saya turunkan. Kita kasih naik, ada Dedi Suherman. Dedi Suherman. Silakan ya, yang muslim-muslim silakan naik, silakan. Mari kita diskusi dengan baik, jangan seperti si Egy Sujana. Diskusi, malah bunoy-bunoy. Apa itu? Diskusi kok bunoy-bunoy. Namanya diskusi, debat, itu dikembalikan kepada para penonton. Namanya beda pendapat, ya nggak masalah gitu loh. Masa beda pendapat kok bunoy?
Oke, saya turunkan lagi. Saya nggak tahu. GG. Saya sudah naikkan berapa orang nih, tapi muter ada apa dengan Indonesia, saudara-saudara? Apakah setelah gas LPG antri, kemudian sinyal juga antri? Aduh, saudara-saudara. Ya itulah teman-teman ya. Makanya teman-teman, kenapa sih banyak orang Indonesia tidak maju-maju? Kenapa negara kita tidak maju-maju, teman-teman? Teman-teman ya, kalau mau tahu ya. Saya nanti kalau ngomong dibilang penistaan lagi. Gini loh. Banyak kegiatan orang Indonesia itu kegiatan yang unfaedah gitu loh. Kegiatan yang nggak bermanfaat. Ya kan, ngapalin sesuatu, ya kan, pagi sore ngapalin ini, pagi ngapalin itu. Coba lo belajar teknologi gitu loh. Zaman sudah maju. Masa belajar ngapalin? Oke, Liluzie. Oke. Liluzi. Ya, silakan Liluzi. Lilu. Kenapa Liluzi naik tapi hanya menjadi batu hitam? Oke, baik. Oke, Liluzi, selamat pagi, Bang. Pagi. Oke, Bang Liluzi, apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Oke, baik Bang. Saya seorang Kristen, Bang. Mari kita diskusi dengan baik ya, Bang ya. Silakan, Bang. Saya berikan kesempatan yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya kepada Muslim untuk diskusi. Silakan, Bang. Ya, abang yang buka, abang moderator. Oke, baik. Tapi Muslim saya beri kesempatan ini, Bang. Ya, jadi gini Bang. Setiap hari saya mendengar orang-orang Islam ya di media-media sosial ya, seperti si Juma, Nandar, Yusupe dan kawan-kawan tiap hari bilang, "Jangan kalian menuhankan manusia." Jangan katanya. Kenapa Anda bilang kepada saya jangan menuhankan manusia sementara kalian menuhankan manusia, bahkan sudah meninggal? Siapa yang menuhankan, Bang? Kalian, Anda. Enggak. Jadi kamu tidak menuhankan Muhammad? Enggak. Kenapa kamu berseru-seru kepada dia? Mana berseru-seru? Jadi bukankah orang Muslim yang berseru-seru, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu Muslim atau Kristen, Bang? Bisa bedakan apa hiperbola mah enggak? Hiperbola? Di mana yang hiperbola, Bang? Ada anak kecil nggak boleh ya? Jangan cari alasan, Bang. Jangan cari alasan. Hiperbola adalah sebuah, dengar Bang, saya kasih tahu apa itu hiperbola. Hiperbola itu adalah sebuah kata-kata yang mengumpamakan sesuatu dengan cara yang berlebih-lebihan. Contoh ini namanya majas hiperbola. Gini, wajahmu cantik bagaikan rembulan. Nah, itu namanya hiperbola, melebih-lebihkan sesuatu. Tapi ketika Anda bilang begini, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Nggak ada itu hiperbola. Hiperbola. Ada-ada aja Bang ini. Apa? Berarti abang kalau cinta sama istrinya, kan kayak gitu. Oke, baik. Kita pelan-pelan Bang. Kita pelan-pelan. Kalau ngomong sama ini yang muslim awam, kita pakai ilmu awam. Gini Bang. Kalau si Fulan nih saya bilang, bukan Anda ya. Si Fulan bilang begini. Mbah Marijan, saya bilang Mbah Marijan aja karena tokoh nasional ya. Mbah Marijan, dengarlah seruanku Mbah Marijan. Saya tanya, itu namanya musyrik nggak? Kalau emang cinta, lu kan ada anak kecil ya. Udah disurat. Biar nanti dia tuh. Aduh, jangan alasan Bang. Santai. Berarti boleh berseru-seru, memohon, meminta kepada orang meninggal. Loh, siapa yang meminta? Mbah Marijan, dengarlah seruanku. Dengarlah seruanku itu permintaan. Meminta dengan merindukan hal yang berbeda, Bang. Dengarlah seruanku itu permintaan nggak? Meminta dan merindukan hal yang berbeda. Bang, dengerin. Dengarkanlah seruanku itu permintaan nggak? Permintaan. Nah, kalau ada orang namanya Fulan, dia bilang kepada orang yang sudah meninggal, bilang gini, Mbah Marijan, dengarlah seruanku. Seruanku tolong dengar Mbah Marijan. Dia minta sama orang meninggal supaya seruan dia itu didengar. Itu namanya musyrik nggak? Dia minta pada santai. Dia minta kepada orang lain. Orang meninggal, orang sudah mati, sudah meninggal. Dia minta gini, dengarkanlah seruanku. Dia bilang gitu sama orang mati. Itu namanya musyrik nggak dalam agama Islam? Karena di Islam. Macet, musyrik atau tidak? Musyrik atau tidak? Karena di Islam. Sebentar dulu, jangan kesana dulu. Itu musyrik atau tidak? Nah, iya Bang, ini jawab. Karena di Islam, bahkan wali-wali pun orang-orang Berarti boleh minta sama orang meninggal? Loh, bukan minta kepada orang meninggal, perantara. Ya, berarti boleh. Supaya orang meninggal itu mendengar seruan dia, boleh? Memang mendengar seruan. Oh, berarti boleh. Mana ayatnya coba? Di mana ayatnya
boleh meminta kepada orang yang sudah mati. Gimana ayatnya? Nggak semua ada di ayat, di Alkitab semua juga nggak ada. Apa motor ada di Alkitab? Gini, sesuatu yang dilakukan banyak orang, ya, dengan sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak diperbuat sama sekali, ya nggak perlu dijelaskan. Contoh gini. Adakah orang-orang Kristen, misalnya nih, orang Kristen memperkarakan kalau di gereja motornya harus ditaruh di mimbar, harus diputer-puterin 3 kali. Nah itu kan harus diminta dalilnya. Karena sesuatu dikerjakan dalam peribadatan, kan gitu. Nah ini kan nggak ada dalam peribadatan. Sekarang Muslim melakukan itu nggak? Nggak semua ada di kitab, Bang. Alkitab pun nggak semuanya ada masalah kehidupan kan. Baik, saya setuju dengan Anda bahwa Bible tidak menjelaskan segala sesuatu. Saya setuju. Iya, nah, sama. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu nggak? Sama, nggak semuanya lengkap. Makanya ada hadis. Sebentar, menurut Al-Quran menjelaskan segala sesuatu nggak? Maksudnya? Maksudnya? Tadi kan saya bilang Bible tidak menjelaskan segala sesuatu karena tidak tertulis di dalam Bible itu. Bible menjelaskan segala sesuatu. Oke? Nah, sedangkan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu nggak menurut Al-Quran itu sendiri? Menurut Al-Quran cukup untuk pedoman, tapi semuanya tidak lengkap, ada hadis. Dengan ditanya, Bang, menurut Al-Quran menjelaskan segala sesuatu nggak? Bentar, tadi awalnya kan menuhankan Muhammad ya. Karena kamu bilang tadi boleh orang Islam meminta kepada mayat, boleh orang Islam meminta kepada mayat. Loh, siapa yang meminta pada mayat? Itu kafir. Orang mati kan mayat, Bang. Orang mati mayat nggak? Meminta pada orang, jangan kan mayat, orang hidup aja kafir udahan kalau meminta pada orang. Nah, oke. Ketika kalian berseru-seru, Muhammadku, dengarlah seruanku. Di situ Muhammad mayat atau masih hidup? Kita bukan sebagai meminta ke Nabi Muhammadnya, sebagai perantaranya, Bang. Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu ngomong sama siapa itu? Itu emang lagunya tuh yang bikin siapa juga? Lama apa bintang? Mau diputerin? Mau saya puterin? Puterin. Oke, kita putarkan ya. Disangkanya kita fitnah, saudara-saudara. Ini loh, dengerin nih Bang, dengerin ini. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh... Lihat nih ya Bang ya, saya ulangi Bang ya nih. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana. Nah, nih coba nih. Baik ya. Kita putarkan dulu ya. Nanti Anda bilang saya fitnah lagi ya. Baik. Kita ulang-ulang saja temanya nih teman-teman ya. Ngopi lah. Gimana Bang? Santai kok kawan. Iya santai kok kita ya. Sebentar nih. Jangan ngomong saya ngefitnah. Sabar. Kita ini kan ya. Bentar. Ini Bang ya, dengarkan ya. Bentar. Bentar Bang ya. Bentar. Ini panjang lagunya. Nah coba itu, tuh Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu ngomong sama siapa itu Bang? Ngomong ke Nabi Muhammad emang. Oke, Muhammad masih hidup apa sudah jadi mayat? Sudah meninggal. Nah, boleh nggak minta kepada orang yang sudah meninggal supaya dia mendengar? Jangankan yang sudah meninggal, yang hidup aja nggak boleh karena tidak jelasin. Berarti itu musyrik. Itu untuk perantara. Jangankan Nabi Muhammad, wali-wali pun kita kadang Muhammad mau mendengar nggak? Ya masih menjawab loh. Muhammad mau mendengar nggak? Mendengar. Wah, kan mereka kan Muhammad sudah mati mendengar. Makanya aku bilang Bang berhenti menuhankan Muhammad. Disuruh berhenti menuhankan Muhammad. Kagak mau. Tapi nggak apa-apa Bang. Abang artinya jadi penuhan Muhammad yang sejati. Cuman gini Bang, cuman begini loh. Kalau kalian bilang sama saya jangan menuhankan Yesus, ya. Dan saya bilang kalian jangan menuhankan Muhammad, jangan marah. Kan sama. Kalian bilang kepada saya jangan menuhankan Yesus. Saya bilang, oh Yesus hidup Bang. Yesus hidup, mengalahkan maut, bangkit, ya kan, membangkitkan orang mati, bahkan Yesus sendiri bangkit. Sedangkan kalian berseru-seru kepada Muhammad masih dalam kubur. Silakan. Bang pernah kecil nggak? Pernah SD nggak? Oke lah Bang, kita cari ustaz dulu ya Bang ya. Abang kalau minta uang apa langsung ke Yesus? Pasti ke orang tua kan?
Beda bang, beda. Ini gimana sih? Bang, Anda itu meminta kepada Muhammad supaya seruan kamu itu didengar oleh Muhammad, betul? Ya karena dia kekasih Allah sebagai perantara. Iya, intinya kamu berseru-seru kepada orang mati, betul? Betul. Ya, iya, kamu berseru kepada orang yang sudah meninggal, betul? Bukan menuhankan, sebagai perantara. Oke, kalau ada bang orang begini, datanglah orang-orang ke pohon atau ke kuburan, oke? Terus bilang begini, oh, berikanlah kami nomor togel besok. Sekarang saya tanya bang, gimana? Dengar dulu. Kalau orang meminta-minta kepada arwah di pohon, orang meminta-minta kepada arwah di batu, orang meminta-minta kepada arwah di kuburan, kalian bilang jangan menuhankan arwah-arwah. Giliran kamu minta sama Muhammad yang sudah meninggal, itu tidak menuhankan. Standar ganda terus ya bang. Udahlah, oke, kita naikkan muslim yang lain. Standar ganda terus. Saya heran loh sama orang, kenapa sih pakai standar ganda? Kenapa sih? Bahkan Ustadz Abdul Somad dalam sebuah ceramahnya, Ustadz Abdul Somad tuh pernah ditanya begini, Pak Ustadz, ada satu riwayat Pak Ustadz bahwasanya sahabat itu minum darah Nabi, katanya. Sebentar ya, nih kita putarkan ya, biar kita nggak dibilang fitnah. Bagaimana di sini mereka standar ganda? Saya putarkan ya, biar kita nggak dibilang fitnah. Nih, dengarkan ya nih. Keep watching. If Sabar. your recent car accident was not your fault, because I've got a way that you could get. Nih ya, dengarkan ya. Cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Nah, lihat betapa standar gadanya Abdul Somad bilang begini. Kalau darahnya Muhammad diminum, itu bukan Dracula. Tapi kalau darah temanmu kau minum, namanya Dracula. Ini kan standar ganda. Kan standar ganda kan? Masa kalau minum darahnya si Udin, namanya Dracula. Tapi kalau darahnya Muhammad diminum, berarti bukan Dracula. Gimana? Heran loh saya. Kalau ada orang meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal, ya kan, ke kuburan, ke pohon besar, kemana, ke batu besar, meminta kepada arwah. Meminta kepada arwah, namanya, oh itu namanya menuhankan arwah. Tapi giliran meminta-minta kepada Muhammad yang sudah meninggal, oh itu namanya bukan menuhankan. Standar ganda, jangan standar ganda dong, ya. Ayo kita pakai satu standar yang sama gitu loh, ya. Oke, pelaut adventure. Oh, pelaut. Ya, silakan pelaut. Nyalakan kamera Anda. Aduh, minum dulu teman-teman. Waduh, terpental dia saudara-saudara. Oke, kita kasih naik ada Epan Jaya. Epan Jaya. Sambil minum ya teman-teman ya, biar nggak haus. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bang, saya Kristen bang, jangan bilang assalamualaikum. Nanti Anda murtad dari Islam bang, kalau ngomong gitu bang. Teman-teman yang di bawah. Oh gitu. Oke. Karena di dalam agama Islam itu dilarang mengucapkan salam kepada non-muslim. Ya, Epan Jaya jangan... muslim? Ya, muslim bang. Ya, saya Kristen. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan bang. Ya. Muslim di sini dengan karpet merah. Saya udah dua kali naik ini bang. Jangan dua kali. Oh ya, silakan. Silakan. Kita berbicara bahasa ini apa sesuai data ya, sesuai data dalam Bible dan Al-Qur'an. Oke. Sebentar. Dari logat-logatnya bang ini, dari logat-logatnya bang ini macam ulun lapung. Palembang, bro. Palembang. Saya pikir ulun lapor. Silakan. Tapi kita berbicara soal data ya. Kita diskusi sesuai data, oke? Sesuai data, silakan. Di mana dalam Al-Qur'an itu sehingga Bang Edis tema di situ stop menuhankan Muhammad. Baik. Ada Al-Qur'an di situ? Enggak. Di mana? Tunjukin. Di dalam surat Al-Jatsiyah nomor 23 dan di dalam surat At-Taubah nomor 31. Apa artinya situ? Ya, baik. Makanya kita berbicara dulu tentang definisi. Enggak usah framing kemana-mana. Apa artinya itu? Baik. Mereka menjadikan halim ulamanya sebagai Tuhan. Di dalam surat At-Taubah ayat 31. Coba buka datanya. Lah, tadi kau kutanya, ada nggak Al-Quran di situ? Iya, mana datanya? Di dalam surat At-Taubah 31. Oke, apa artinya di situ? Di situ berbicara mengenai orang-orang yang menuhankan alim ulamanya. Lah,
Nggak ada yang menuhankan Muhammad. Iya, makanya bicara tentang definisi menuhankan dulu. Apa itu menuhankan? Yang saya tanyakan itu kan temanya stop menuhankan Iya, Muhammad. Di mana dalam makanya kitab yang Al-Quran? kalian perbuat kepada Muhammad menuhankan. Seperti yang ditulis di dalam surat At-Taubah ayat 31 itu. Seperti bagaimana mereka menuhankan alim ulamanya, seperti itulah kalian menuhankan Muhammad. Nggak ada bunyi di situ, nggak ada bunyi. Oke, kenapa di situ mereka disebut menuhankan alim ulama? Karena apa? Nggak ada dalam kitab Al-Quran, nggak ada. Kami Islam menuhankan Muhammad, nggak ada. Karena yang dilakukan oleh orang Islam tidak sesuai dengan Al-Quran. Emang nggak ada, Bang. Nggak ada. Mana ayatnya? Berseru-seru nggak kepada Muhammad? Muhammadku, dengarlah seruan. Betul nggak? Bro, jangan lari dulu. Betul nggak? Saya minta data dalam Al-Quran, bro. Di dalam Al-Quran, Muhammad itu hanya manusia biasa, tapi kalian pertuhan. Emang iya. Kalian pertuhan udah tahu manusia biasa, pertuhan. Udah tahu Muhammad manusia biasa, sudah meninggal, sudah dikubur, kalian minta-minta sama dia. Muhammadku, dengarlah seruan. Betul nggak? Dalam Al-Quran kita kan udah dibahas. Betul nggak kalian minta-minta sama Muhammad? Sebelum kita masuk ke diskusi tadi kita berbicara masalah data, Bang Edis. Saya sudah bilang tadi data, bro. Datanya di dalam surat At-Taubah ayat 31. Apa dikatakan di situ? Di situ berbicara mengenai orang-orang yang mentuhankan ulama. Nah, menurut dengar dulu, makanya kalau ngomong dengar dulu, jangan emosi. Jangan emosi dulu. Santai. Ulama itu kan manusia biasa, betul? Di situ disebut ada orang-orang yang menuhankan alim ulamanya. Karena apa mereka disebut menuhankan alim ulamanya? Karena mereka memperlakukan alim ulamanya itu setinggi-tingginya, bahkan melebihi dari apapun. Nggak ada. Dalam Al-Quran nggak ada. Kau aja Quran aja nggak ada. Kau aja lagi bikin batak kok, lagi bikin batak. Bro, bukan masalah itu. Coba ambil dulu Quran. Mari kita baca, betul tidak ada di situ berbicara mengenai menuhankan alim ulamanya? Oh, ada. Yang saya tanyakan itu kan di tema belakang Bang Edi itu stop menuhankan Muhammad. Di mana dalam Al-Quran? Karena kehidupan kalian sehari-hari. Di mana? Kehidupan kalian sehari-hari. Kita ngomong tadi dalam kitab loh, dalam kitab. Justru di dalam kitab dikatakan Muhammad itu hanyalah manusia biasa. Aku hanyalah manusia biasa, dikatakan dalam Al-Quran. Bahkan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapmu dan juga terhadapmu. Ntar dulu, kita kan sebelum diskusi tadi saya kan udah ngomong, kita berbicara sesuai dengan masalahnya pola pikirmu diubah dulu, bro. Gini loh, bro. Gini, coba dengerin saya dulu ya. Kamu kan minta di mana di dalam Al-Quran orang Islam menuhankan Muhammad, kan itu yang kau minta. Pola pikirmu salah. Yang mana? Yang kalian perbuat, justru yang kalian perbuat sehari-hari itu menuhankan Muhammad. Temamu Bang Edis. Gimana sih ini orang ini? Muhammad. Oke, sekarang betul nggak kalian berseru-seru kepada Muhammad? Enggak usah lari kemana-mana. Kok enggak? Kamu yang lari. Itulah aku bilang. Karena kamu penuhan Muhammad sejati, makanya kamu tidak mau berhenti menuhankan Muhammad. Oke, berarti tidak ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada satu ayat berbunyi begini. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Betul? Nggak usah lari kemana-mana. Gimana sih? Betul nggak? Taat sama Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Di mana dalam Al-Quran umat Islam menuhankan Muhammad? Di dalam surat At-Taubah 31. Nggak ada di situ. Baca dulu. Kok nggak ada? Coba kau baca kalau nggak ada. Ya, nggak ada. Coba kau baca kalau nggak ada. Nggak ada. Ya udah gini aja. Gini bro, sebentar bro ya. Saya tunggu kamu datang dengan membawa Al-Quran di tanganmu, oke? Siap? Bentar. Jangan turun dulu. Misalnya kamu nggak ada Al-Quran, gimana saya mau ngomong berbusa-busa juga? Boleh saya balik nanya. Gini aja, kamu nanti datang dengan membawa Al-Quran. Silakan nanti datang lagi di kolom komentar ya. Saya tunggu di kolom komentar. Tunggu dulu. Jawab bawa Al-Quranmu. Kau datang kemarin nggak bawa Al-Quran, nanti saya capek ngomong. Ya, tolong. Kita ini kan lagi diskusi agama, bukan lagi bikin batako. Kalau lagi bikin batako pun harus siap itu. Kamu dengan teknik-teknikmu, dengan kotaknya, dengan begini kawat-kawatnya. Itu. Kalau kita mau membahas batako, ini kita lagi bahas agama ini. Kau siapkan Quranmu, heran saya. Ayo, silakan. Silakan ya muslim-muslim yang lain. Mari, ayo diskusi dengan baik ya. Tanpa harus menghujat. Silakan. Tapi kalau ditunjukkan datanya, kau jangan bilang enggak sementara kau enggak pegang. Iya, pelaut. Silakan bro, nyalakan kamera. Ya, halo bang. Ya, Muslim bang. Iya, Muslim. Ya, mari kita diskusi dengan baik ya bang ya. Ya, kita diskusi. Tapi saya pakai logika karena bukan kayak abang tadi. Karena saya bukan terlalu ahli agama ya. Gini bang, dalil atau dasarnya berislam itu logika atau Al-Quran? Dari Al-Quran. Nah,
Oke, baik. Jadi Sebentar dulu, Bang. Ganti-gantian. Ganti-gantian, Bang. Iya, iya. Kami juga Kristen, dasarnya ya atau dalilnya itu dari Bible. Anda dalil atau dasarnya dari Al-Qur'an. Oke? Karena logika Anda dengan logika saya beda, nggak sama nanti. Nanti kita debat kusir, oke? Tidak, tidak. Ini semua juga saya berbicara yang pasti juga menggunakan data. Kita berdoa ya. Menuhankan, definisi menuhankan dulu coba. Definisi Iya. menuhankan. Definisi menuhankan itu ya kita berseru, beriman, Berseru, sebentar. Nah, Saya pegang meminta omongan. doa. Sebentar. Satu-satu. Ah. Berseru. Kalau Iya. berseru-seru berarti menuhankan itu ya? iya. Oke. Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti berseru-seru nggak itu kepada Muhammad? Pertama, Sebentar, jawab dulu. Berseru-seru nggak itu? tidak, itu bukan kami pertama. Dengarkanlah seruanku. Bang, kalau kita berbicara Aduh, sesuai data, berat, tidak- sudah. Bang, itu bukan dalam Al-Quran, Bang, itu lagu. Berarti Itu sesat. lagu. Oke, berarti itu menuhankan Itu nggak? lagu. Berarti menuhankan nggak itu? Itu bukan menuhankan. Tadi katanya Kami- berseru-seru sabar, menuhankan. Iya, Aduh, sekarang Sabar dulu, berseru-seru Bang. nggak menuhankan. Oh, lupa Biarkan saya. saya Kalau Muhammad menjelaskan. ini nggak boleh lain Bang, sendiri, ini lain bisa sendiri. nggak saya menjelaskan? Kalau kau Bisa minum nggak saya darahnya menjelaskan? Udin, kau disebut Dracula. Kalau kau minum darahnya Bang. Muhammad, oh bukan Dracula. Bisa nggak saya menjelaskan? Lain. Bang, bisa nggak saya menjelaskan? Bang, bisa nggak saya menjelaskan? Silakan. Tapi dengarkan baik-baik dulu ya. Biarkan saya berbicara, baru abang memotong. Silakan. Oke, yang pertama, dalam Al-Quran kami, itu tidak ada yang menuhankan Muhammad, tidak ada. Kami cuman dituntut untuk bersalawat kepada Muhammad. Apa itu salawat? Salawat itu adalah salah satunya Enggak, untuk- definisi salawat itu apa? Jangan pakai bahasa Definisi Arab untuk salawat, bersembunyi. Jangan kalian pakai bahasa Arab untuk menyembunyikan sesuatu. Ayo, coba apa bersalawat itu? Definisi salawat kepada Nabi Muhammad itu adalah Bukan, saya nggak tanya definisi salawat kepada siapa. Saya tanya definisi salawat apa? Bang, jangan dulu potong, Bang. Sebelum Anda lanjutkan, Anda kan Iya, tadi Bang. sudah saya kasih kesempatan bicara. Kami bingung karena Anda nggak pakai bahasa Indonesia. Anda pakai iya. salawat. Oh iya betul. Nah, coba definisikan dulu salawat itu apa? adalah mengirimkan rasa cinta kepada Muhammad kami. Mengirimkan rasa cinta. Nah, kayak seperti Solawat adalah mengirimkan itu. rasa cinta. Jadi kita itu ya kayak menyerukan. Kata dasarnya apa? Kata Menyerukan. dasar solawat itu? Ya seperti menyerukan. Menyerukan maksudnya gimana? Ini berarti menyerukan, bingung saya bang. Menyerukan, Bang. Ya, solawat itu Kalau kata dasarnya apa? Bahasa apa? Jelaskan secara etimologi. Solawat itu dari kata apa? Bahasa apa? Kata dasarnya apa? Maknanya apa? Coba. Bang, begini bang. Yang pertama. Inilah saya bilang, ya gini bang ya. Bang. Anda Jangan itu dipotong, mengatakan Bang. Jangan sesuatu, dipotong. tapi Anda nggak tahu Bang. gitu loh. Ngasal. Jangan dulu dipotong bang. Pertama. Gimana nggak saya potong? Anda saja menjelaskan solawat. Solawat itu mengirimkan rasa cinta. Dasarnya di mana itu? Ayat berapa? Kamus apa yang Anda pakai? Ya, itu saja bang yang Anda pakai itu untuk menuhankan Nabi Muhammad itu di mana? Al-Quran. Yang di saya mana? pakai. Ya di mana? Di dalam surat At-Taubah ayat 31 berisi Lihat. tentang ayat yang mengatakan menuhankan alim ulama. Artinya, Menuhankan alim ulama, menurut penjelasan ayat tersebut, menurut Muhammad, ketika kamu memperlakukan dia berlebih-lebihan, mentaatinya tanpa batas, jikalau dia mengharamkan yang halal kamu ikuti, mengharamkan yang halal kamu ikuti, menghalalkan yang haram kamu ikuti. Itu Oke, menurut penjelasan Muhammad sendiri. Nah, di dalam sekarang, At-Taubah sebentar. Bang, di dalam At-Taubah 31 itu tidak menyebutkan Nabi Muhammad. Oke, Di situ sekarang begini. disebutkan- Apakah itu kalian lakukan kepada Muhammad? Dari tema tema abang saja. kan masalahnya kalian lakukan kepada Muhammad. Dari tema abang saja. Contoh, itu sekarang sudah begini, sekarang begini. Tidak ada ayat yang mengatakan di dalam Al-Quran, termasuk di At-Taubah 31, tidak ada mengatakan Ada bahwa nggak di situ Muhammad menuhankan alim ulama? dituhankan oleh orang Ada nggak Islam. di situ menuhankan Di alim At-Taubah- ulama? Di At-Taubah 31. Iya, itu ada nggak di situ menjelaskan menuhankan bahwa alim ulama? Orang-orang musyrik menuhankan orang-orang yang paling tinggi. Nah, itulah yang kalian Ingat, lakukan Bang. kepada Muhammad. Itu yang kalian lakukan kepada Muhammad. Bukan. Lanjutannya Oke, ada. mau kita buktikan. Lanjutannya Mau kita buktikan. Itu lanjutannya kalian lakukan di situ kepada adalah Muhammad. Orang-orang musyrik, Bang. Dengar, Di At-Taubah benarkah 31 umat muslim itu memperlakukan Muhammad berlebih-lebihan?
Kami setiap nabi, Benarkah orang Islam memperlakukan Muhammad berlebih-lebihan? Benar nggak? Iya, setiap nabi kami perlakukan secara lebih karena mereka adalah utusan Iya, Allah. makanya kau menuhankan Muhammad. Gimana Allah, kau kami itu? disuruh oleh Tuhan. Kami Oke, disuruh oleh di dalam Allah. Al-Quran darah boleh Kami dikonsumsi disuruh nggak? oleh Allah. Kami disuruh Di oleh dalam Allah. Al-Quran boleh nggak Sabar dulu, konsumsi Bang. darah? Ah, Di dalam Al-Quran boleh nggak minum darah? Minum darah boleh nggak? tidak boleh. Tidak boleh. Kau tahu nggak darahnya Muhammad diminum sama pengikutnya? Tahu nggak? Itu Bang, sabar dulu, Bang. Dia aku bilang, udah aku bilang kau memperlakukan Muhammad Bang, berlebih-lebihan. Anda Kau belum langgar menjawab. Al-Quran itu. Itu temamu belum dijawab. Lu. Temamu belum dijawab. Kita dengar. Apakah Temamu darahnya belum Muhammad diminum? dijawab. Itu yang temamu belum dijawab. Dengar. Apakah darahnya Anda Muhammad diminum, saudara-saudara? menuhankan Muhammad, tapi Anda belum jawab. Dengan cerita Anda tentang belum sahabat jawab. yang Sabar meminum dulu. darah ke situ. Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Wah, tuh lihat itu. Tonton sampai selesai. Darahnya diminum sudah. Anda sudah tonton sampai selesai. Apanya? Anda sudah tonton sampai selesai itu. Oh, kita mau putar sampai kajiannya. selesai. Mau putar sampai selesai. Anda sudah tonton. Udah. Putar sampai selesai. Oke, baik. Habis itu, Bang, kembali Dengar lagi dulu, ke- kan mau diputar sampai Ah, selesai. Bang. Ya, makanya Abang kasih ini dulu. Jangan Dengar. langsung loncat-loncat. Iya, baik. Jangan Kita putar ya. langsung loncat-loncat. Kita putar, Bang, ya. Bang, jangan langsung loncat-loncat. Katanya Jangan mau langsung diputar tadi, loncat-loncat. Bang. Mau diputar Iya. nggak? Habis Bang, kita fokus dulu ini ke temanya. Iya, ini Fokus kita ke sudah temanya. lanjut. Kau jangan putar-putar Temanya. lagi, balik-balik ke belakang. Tadi kan saya Bang. tanya, kenapa Ayat itu berbicara menuhankan Muhammad? bagaimana Muhammad kalian, itu- Bang, bagaimana itu orang tidak pernah- menuhankan alim Bang, ulamanya. kami tidak pernah Karena menuhankan mereka Muhammad. memperlakukan alim ulamanya Hanya itu bersalawat. berlebih-lebihan. Kami Karena hanya mereka beriman memperlakukan kepada alim Muhammad. ulamanya itu melewati batas-batas Anda yang kutip dari wajar. mana ini? Dan Anda itulah kutip yang dari kalian mana? lakukan kepada Kami Muhammad. menuhankan Muhammad. Sudah tahu Anda Muhammad kutip dari manusia mana? biasa. Sudah tahu Muhammad sudah Bang. meninggal. Abang Minta kutip sama dari Muhammad. mana? Sedangkan di dalam Sudah atau tahu bagi Muhammad itu satu, manusia biasa. Itu tidak dijelaskan Bukan seperti itu. bapak dari Coba lihat siapapun. sendiri. Nanti ada Coba orang lihat bekas sendiri di cucian At-Taubat kakinya kalian 31. minum. Tidak menjelaskan seperti itu, Bang. Oke lah, karena mereka ini memang oke lah bang, karena anda menuhankan Muhammad, karena anda menuhankan Muhammad sejati ya silakan ya bang ya. Bang, coba fokus ke At-Taubah. Anda menolak ini. Saya tidak menolak. Anda loncat-loncat. Oke, di At-Taubah itu berbicara apa? Anda bilang di At-Taubah 31 itu mengatakan bahwa kami menuhankan Muhammad. Ada berdasarkan dari situ kan? Ada ayat yang berbicara tentang menuhankan alim ulama, betul? Itu di mana itu? Di mana? At-Taubah 31, betul? Ayatnya bagaimana? Menuhankan. Mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Tuhan, betul? Guys, ada di situ sebuah garis. Makanya kalau mengartikan itu jangan sepotong-sepotong, Bang. Iya, betulkah di situ berbicara mengenai menuhankan ulama? Menuhankan ulama. Kenapa disebut menuhankan ulama? Sabar dulu, saya balas dulu itu. Enggak, kenapa di situ disebut ulama itu dituhankan karena apa? Tidak, bukan konsepnya itu. Saya menjawab. Gini aja bang, ada Quran nggak di situ? Tidak. Sebentar, saya tanya dulu, ada Quran di tangan? Ada. Coba baca, kita sama-sama baca, yuk, silakan baca. Oke, jadi begini bang, dalam At-Taubah 31 itu menjelaskan bahwa orang-orang musyrik di situ ada dalam kurung, bukan orang Islam. Orang-orang musyrik itu menuhankan para ulamanya. Oke. Kenapa disebut mereka menuhankan alim ulamanya? Karena apa? Karena mereka musyrik, bukan orang Islam. Iya, berbuat apa mereka? Mereka berbuat apa sehingga dihukumi menuhankan ulama? Bang, ditanya. Mereka berbuat apa sehingga disebut menuhankan ulama? Di situ membahas tentang orang musyrik di luar Islam. Di luar Islam, aduh. Anda tidak baca ya? Itu berbicara. Oke, saya bacakan saja di dalam sebuah hadis ya. Di dalam sebuah hadis Muhammad sendiri berkata, janganlah kamu berlebih-lebihan. Dengar dulu bang, ini saya lagi ngomong bang. Janganlah kamu berlebih-lebihan memperlakukan saya, betul? Nah, sekarang kamu tadi sudah mengakui bahwa kamu berlebih-lebihan kepada Muhammad, betul? Sabar dulu, jangan bahas dulu yang itu. Jangan apa? Bang, di situ dia bahas tentang udah intinya begini, kalian itu memperlakukan Muhammad, itu sudah mendewakan Muhammad. Itu menuhankan para ulamanya. Dan betul nggak? Gini aja bang. Betul nggak kencingnya Muhammad diminum? Bang, jangan dulu lewat. Lari-lari abang ini. Betul nggak orang rebutan air bekas cuci tangan cucinya Muhammad? Betul nggak? Bang, jangan dulu lari ke sebelah lain, Bang. Oke lah, kita naikkan dulu yang muslim yang lain lah. Anda ini nyambung di situ yang mana, lari kemana? Di dalam surat At-Taubah ayat ke-31 itu berbicara mengenai adanya orang-orang yang menuhankan alim ulamanya.
menurut Muhammad, kenapa kok disebut orang-orang itu menuhankan alim ulamanya? Karena mereka itu memperlakukan alim ulama itu sedemikian rupa, berlebih-lebihan mentaati mereka tanpa batas-batas. Ulama itu bilang, misalnya gini, darah itu halal, padahal Allah bilang darah itu haram. Nah, tapi Anda lebih mengikuti ulama itu. Menurut Muhammad, itulah cara mereka mempertuhan alim ulamanya. Itulah cara mereka beribadah kepada alim ulamanya. Karena mereka memperlakukan alim ulamanya itu berlebih-lebihan tanpa batas-batas lagi. Bahkan jika ulamanya itu menghalalkan yang haram, kalian ikuti. Atau mengharamkan yang halal, kalian ikuti. Itu kata Muhammad. Kau malah mau bantah-bantah kata Muhammad. Nah sekarang apakah umat muslim memperlakukan Muhammad seperti mereka memperlakukan ulama itu? Nah itu yang kita diskusikan sekarang. Oh gimana? Oke, kita naikkan Sarifah. Ya, Sarifah. Terima kasih topinya Eko, silakan. Terima kasih Eko. Sarifah. Teman-teman terima kasih ya teman-teman yang mensupport lewat gift. Terima kasih teman-teman ya. Sarifah. Oke, baik. Nampaknya di Indonesia sinyal lagi sulit. Apakah lagi hujan lebat atau bagaimana saudara-saudara? Oke, kita kasih naik lagi. Ada sebentar ya. Teta Cikal. Kayaknya udah pernah ini naik sini nih Teta Cikal. Teta Cikal muslim bro? Kayaknya udah pernah ini naik sini nih Teta Cikal. Teta Cikal muslim bro? Kayaknya udah pernah ini naik sini nih Teta Cikal. Teta Cikal muslim bro? Bagusin dulu ya perangkatmu ya karena Eko gitu. Menggema. Ya, Amir Khan, muslim bro? Amir Khan? Muslim medis, muslim. Silakan nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ya silakan, gimana Amir Khan? Sudah menyimak dari tadi atau bagaimana? Silakan. Oh menyimak, kok enak sekali kayak ulama besar sekali kamu ya. Padahal itu orang-orang kafir itu, orang kafir menuhankan ininya sendiri, dianggapnya begitu, itu dilarang. Tetap Allah Maha Suci. Kenapa umat Muslim sekarang berbuat demikian kepada Muhammad? Kenapa? Oke, saya tes ya. Oke, baik. Kalau ada, coba Amir Khan tenang dulu, jangan goyang-goyang kameranya ya. Gini, kalau ada si Fulan, dia berseru-seru sama orang yang sudah mati, ya. Orang mati itu taruhlah namanya Mbah Marijan, ya. Mbah Marijan, dengarlah seruan kami, dengarlah seruanku, Mbah Marijan. Misalnya begitu. Menurut agama Islam itu namanya musyrik nggak? Kalau tidak menyembah itu yang dikatakan musyrik. Saya tanya, itu namanya musyrik atau tidak? Oh tidak, karena itu karena boleh dalam agama Islam berseru-seru kepada mayat. Tunggu dulu, saya jelaskan. Saya jelaskan. Nah, silakan. Mau enggak? Silakan. Mau kamu enggak kamu jelaskan supaya kamu enggak sesat. Nanti kamu nyembah manusia, ya kan? Kamu itu kan butuhnya kan cuma gift. Gift kamu sebenarnya sama Yesus. Teman-teman kasih saya gift ya teman-teman biar dia nangis teman-teman. Tidak, salah saya. Ya, kamu kan bilang butuhnya cuma gift. Ya, biar saya dapat banyak dapat gift nanti. Nanti kamu nangis loh kalau saya banyak dapat gift nanti. Lihat tuh. Wih, lihat gipnya. Lihat gipnya. Nanti kau nangis kena mentalmu nanti. Ah, lihat itu. Cuma 2 ekor. 2 ekor. Nah, lihat. Topi bertaburan. Paus. Wow, makasih Tetirina, terima kasih. Waduh. Makin kena mental Amir Khan saudara. Waduh. Mental Amir Khan makin kena macet. Waduh, kena jantung. Lihat tuh gigi bertaburan kan? Lihat itu. Di bertaburan. Enggak masalah. Waduh, enggak masalah tapi di hati. Sialan lo, genteng sudah bocor sudah. Lihat itu. Kamu bilang. Lihat, poinmu 2, kena mentalmu kan? Lihat tuh. Gare minca, makasih Gare minca. Lihat tuh, gigi bertaburan tuh. Biasa. Kena. Udah kena mental kan? Enggak. Wah, kelihatan kok dari wajahmu itu. Sudah kelihatan. Sialan. Gue cuma dapat 4, dia udah haus. Topi ini waduh. Berat. Ungkapan cinta itu tidak bisa. Ya itu. Dengar. Saya ini mengadakan acara seperti ini, tahu nggak yang saya korbankan apa? Saya tinggalkan semua yang saya punya. Yang saya punya saya tinggalkan semua. Rumah saya tinggalkan.
Apa-apa saya tinggalkan, pekerjaan saya Karena tinggalkan. kamu datang ke Indonesia selesai. Gimana? Kamu datang ke Indonesia selesai kamu. Nah itulah. Karena apa? Karena kalian kalau bahas agama kami, kalian bilang dakwah. Tapi kalau dijawab, Coba kamu terangkan di mana Muslim dikatakan syirik itu, mencintai Nabi Muhammad. Baik, saya mulai. Oke. Kalau ada orang berseru-seru kepada mayat, minta kepada orang mati, menurut hukumnya agama Islam, itu namanya musyrik nggak? Kalau itu karena ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad, Rasul ini kekasih saya Allah. tanya gini nih, dengar. Ada seseorang, dengar dulu, karena kalian standar ganda, dengar standar ganda nih. Ada seseorang namanya saya. Saya minta sama orang mati. Sama orang mati saya minta. Dengar dulu. Dengar. Saya minta sama orang mati namanya Mbah Marijan. Mbah Marijan, dengarlah seruanku Mbah Marijan. Dengarlah saya Mbah Marijan. Tolong dengar saya. Saya minta sama orang mati supaya dia dengar saya. Di dalam doa saya, di dalam permintaan saya. Menurut agama Islam itu musyrik nggak? Kalau kepada manusia, kepada orang itu yang ininya itu karena cinta, kepada Nabi Muhammad. Saya bilang, saya minta sama Mbah Marijan yang sudah mati. Apakah itu namanya musyrik? Ya musyrik lah kalau sama Mbah Marijan. Pegang omongan saya, musyrik. Kalau umat Muslim meminta-minta sama orang mati, musyrik nggak? Seruannya bagaimana dulu? Dengarkanlah seruanku, dengarlah seruanku, itu permintaannya. Musyrik nggak namanya? Seruannya apa? Ya banyak seruannya, yang penting supaya diminta didengar. Musyrik nggak namanya? Enggak, kalau sama Nabi Muhammad. Udah aku bilang. Kalau mati, namanya bukan musyrik. Udah kau dibawa aja kayak gini. Repot kau. Apa kayak gini kita diskusi standar ganda namanya. Aduh, gimana kayak gini kita diskusi. Yang namanya satu perbuatan, baik itu dilakukan oleh siapapun tetap sama. Contoh, ini gelas, ya. Kalau saya begini kan, saya lempar begini, itu namanya melempar. Mau saya diganti Udin, mau saya diganti Tono, mau saya diganti Joko, tetap namanya perbuatan itu melempar. Mau objeknya diganti air, mau objeknya diganti apa, tembok, tetap namanya melempar itu perbuatan itu. Mengecualikan baik pelaku maupun objeknya. Setiap perbuatan itu sama. Nah, ketika ada orang minta berseru kepada orang mati, dengarlah seruanku Mbah Marijan, kau bilang musyrik. Tapi kalau Mbah Marijannya diganti Muhammad, kau bilang enggak. Aduh, itu namanya standar ganda. Gimana sih? Oke, Ardi. Terima kasih ya teman-teman ya. Support dan gift-nya terima kasih. Teman-teman ketahui ya teman-teman ya. Saya ini teman-teman meninggalkan banyak yang saya tinggalkan, yang saya korbankan teman-teman. Demi untuk menjawab mereka-mereka ini. Gitu loh. Seandainya kita punya hak yang sama, orang Islam boleh bahas Kristen, Kristen boleh bahas Islam. Nggak perlu saya harus meninggalkan ini. Nggak perlu. Tapi apakah bisa seperti itu di Indonesia? Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Yang bebas bahas agama orang lain cuman kalian. Silakan Ardi. Silakan Ardi. Baik, kita turunkan ya. Sudah kita kasih naik tapi tidak ngomong. Jadi begitu teman-teman ya. Bukan nggak ada alasan tanpa sebab, enggak. Gitu loh. Coba Islam boleh bahas Kristen di Indonesia. Sampai dikawal polisi, diberikan fasilitas, diberikan segala macam. Iya, kalau Islam bahas Kristen. Nih, sampai disambut wapres nih. Nih. Kalau ulama kalian bahas-bahas Kristen, agama Islam bahas Kristen, disambut wapres, dikawal polisi. Diberi stadion. Dikasih stadionnya, dikasih segala fasilitasnya. Ya. Itu di pihak kalian. Coba, bisa nggak kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi? Nggak bisa. Nih, ini waktu bahas Kristen ini. Ya. Ketika ada ulama bahas-bahas agama orang lain, bahas-bahas Bible, wah, disambut wapres. Tapi kalau nyenggol Islam sedikit aja, langsung cium tangan, langsung cium tangan. Itu bedanya. Bedanya itu biar kalian tahu. Seandainya kita punya hak yang sama,
Orang Islam bahas agama Kristen seperti yang dilakukan Zakir Naik. Ya, mengarang-arang mengatakan, oh, bahwasanya Yesus adalah Muslim. Yesus menubuatkan akan kedatangan Muhammad. Ya kan? Yesus itu tidak disalibkan sesungguhnya, tidak disalib. Nih, ulama kalian nih. Tuh, kejadiannya tuh tahun 2017, sudah lama kejadiannya, 2017. Tapi videonya banyak, videonya sampai sekarang nggak berhenti. Sampai 2025 masih ditonton orang. Gitu loh. Ketika ulama Islam bahas agama Kristen, dikasih Stadion Patriot Bekasi, 40.000 orang menonton, dikawal kepolisian, disambut Wapres, disambut MUI, ini. Tapi ketika ada orang Kristen jawab, penistaan, mengoyak persatuan. Kamu mengoyak Bhinneka Tunggal Ika. Itu. Coba ayo sama. Mau nggak? Kalau sama saya senang. Nggak perlu saya harus meninggalkan rumah saya. Nggak perlu saya harus ini. Kalau sama dikasih hak yang sama. Yang ada apa? Nggak sama. Hanya nggak sama. Tuh ya. Biar kalian tahu. Yuk kita kasih naik ada Wakanda. Silakan Wakanda. Wakanda? Apakah Anda Muslim? Silakan Wakanda. Baik, Wakanda sudah saya naikkan tapi tidak nyangkut-nyangkut ya. Tolong yang naik pastikan teman-teman bahwa sinyal kalian bagus dan kuat ya teman-teman ya. Supaya ketika saya naikkan langsung nyangkut ke atas. Ferguso. Ya, silakan nyalakan kamera Ferguso. Ferguso, silakan nyalakan kamera. Yes, assalamualaikum. Jangan assalamualaikum bang, saya Kristen bang. Nanti abang keluar dari Islam. Selamat siang bang. Selamat siang. Selamat siang juga bang. Apa kabar bang? Baik, semoga Anda pun diberikan kebaikan. Ya, silakan bang. Tadi Anda sudah menyimak dari tadi di bawah. Silakan. Apa tanggapan Anda? Silakan. Kalau kita ini kan punya keyakinan masing-masing. Ini santai bang ya. Betul sekali. Justru itu bang. Kenapa orang Islam sibuk mengait-ngaitkan keyakinannya kepada orang Kristen? Kenapa itu? Apakah kalian nggak pede lagi dengan agama kalian gitu? Sehingga kalian harus ngemis-ngemis, ngais-ngais di kitabnya orang lain. Kenapa? Sebenarnya itu kan sebagai segelintir orang bang. Tapi gini, kita punya segelintir orang. Sembarangan abang ini. Jangan bilang segelintir orang bang. Ini yang nyambut siapa bang? Yang nyambut? Itu kan mereka, saya kan enggak. Tapi kita sini punya keimanan masing-masing bang. Gini bang. Iya, jadi jangan abang bilang segelintir orang. Yang nonton itu banyak, pendukungnya banyak. Ada MUI menyambut Zakir Naik. Siapa lagi? Wapres. Organisasi Islam yang lain. Gimana bang bilang sebagian orang? Aduh, abang ini. Itu Islam bang, yang nyambut tuh Islam. Tapi di Indonesia kan bebas kita beragama. Masalahnya bang, ketika saya jawab dibilang penistaan. Jawaban yang kadang-kadang terlalu berlebihan. Kita kok gini, berlebihan bang? Gini, Zakir Naik berkata bahwa Yesus menubuatkan tentang akan datangnya Nabi namanya Muhammad. Yesus menubuatkan Muhammad. Kata Zakir Naik, saya jawab bang. Saya jawab. Giliran saya jawab namanya penistaan. Masa saya jawab namanya penistaan? Jawabannya yang bagaimana? Baik, saya jawab begini. Saya jawab begini bang. Pertama-tama, Muhammad mengatakan bahwa ciri-ciri atau tanda kenabian itu berupa tompel. Seperti tompel di bahu sini. Seperti tai lalat, begitu ada merah-merah, kemudian ada bulu-bulunya, begitu macam tompel. Ku bilang, kalian yang percaya itu dikerjain. Mana ada di dalam kitab terdahulu tanda kenabian berupa tompel, mana ada. Nah giliran bilang begitu, penistaan. Gimana sih? Siapa yang bilang tanda kenabian itu ada tompel dan ada bulu-bulu merahnya? Waduh, berat ini saudara-saudara. Ini pantas abang masih Islam. Abang nggak tahu itu. Oke, baik. Saya jawab ya. Nih, tolong ya bang ya, abang dengar ini tanda kenabian ya bang ya nih. Bahira memperhatikan Nabi SAW ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada.
Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna kemerah hitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? Dia mengatakan, iya silakan. Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Nah kan bang, katanya tanda kenabian berupa tompel. Dari mana bang ada tanda kenabian berupa tompel? Bahaya. Bang, dari situ saja ya. Anda kan minta nih alasan-alasan. Itu baru ku kasih satu. Kamera nyalakan bang. Jangan malu bang. Nampak-nampaknya sudah malu jadi orang Islam. Masih dibisukan bang, masih dibisukan. Salah tekan tadi bang, itu kan cuma kami punya nabi banyak. Jadi mana satu-satunya nabinya orang Islam cuma Muhammad bang? Nabi banyak gimana? itu rasul. Maka Yesus Nabi Isa pun kami kalau nggak beriman kepada Nabi Isa. Justru itu bang. Justru itu yang saya katakan. Kenapa umat Islam tidak bikin agama sendiri? Kenapa harus bawa-bawa Yesus? Kenapa harus bawa-bawa Injil? Karena itu Nabi, bukan Tuhan Nabi, maaf. Karena dari keyakinan. Bukan masalah itu bang, gini loh. Anda berkata bahwasanya ada Yesus, ada ini, saya jawab. Yesus tidak pernah menubuatkan Nabi seperti Muhammad. Karena pertama-tama tanda kenabiannya berupa tompel. Kagak ada bang, tanda kenabian berupa tompel. Lagi pula bukan Muhammad. Nabi, bukan di semua Nabi. Karena kami Nabi banyak. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada. Jangan ke situ dulu bang. Intinya gini, bolehkah saya sebagai orang Kristen menjawab fitnahan orang Islam bahwa Yesus menubuatkan bahwa akan datang Nabi bernama Muhammad? Boleh nggak saya bantah itu? Halo? Udah mulai trik lama nih. Matikan wifi bro, sinyal matikan. Oke lah bang, perbaiki sinyal dulu ya. Perbaiki sinyal dulu ini kalau udah kepentok, asalnya sudah kepentok ya. Kalau saya ngikutin Yusuf PI kalau ngomong ya. Begitu ya. Ya. Asalnya sudah kepentoknya. Langsung dimatikan sinyalnya. Ya. Itu caranya Yusuf PI kalau ngomong. Ya gitu ya. Silakan teman-teman muslim yang mau naik lagi ya. Silakan teman-teman, silakan ajukan permintaan. Mari kita diskusi dengan baik. Sekali lagi teman-teman ya, terutama kepada sobat-sobatku dalam Tuhan Yesus, teman-teman. Jikalau teman-teman dapati bahwa channel ini bagus ya, jikalau teman-teman dapati bahwa channel ini mungkin ada juga kekurangannya, teman-teman bisa inbox ya, bisa memberikan saran-saran kepada saya. Tapi jikalau teman-teman dapati bahwa channel ini bagus, teman-teman bisa mensupport saya dengan cara mampir ke profil saya teman-teman. Lihat di situ teman-teman, ada link ya untuk kolektor atau tentang info saya, ada tanda panah ke bawah. Di situ ada Saweria gitu. Klik aja itu link itu, teman-teman nanti akan melihat bagaimana di situ teman-teman cara mensupportnya ya teman-teman. Ada Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk
ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.